Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya yang kembali memberi kita hari baru. Dan sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh memberikan kepada kami pengertian, agar kami boleh memahami bagaimana kami menjalani hidup ini seturut kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Ulangan pasal 23. Ulangan 23, dan saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, perikop ini LAI memberi judul orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Di dalam pasal ini kita melihat begitu banyak aturan secara detail yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Aturan orang-orang yang boleh masuk di dalam jemaah Tuhan, dan juga aturan bagaimana mereka memperlakukan para budak. Saudara, kalau kita meneliti, membaca, memahami perikop ini, maka di sana kita melihat bagaimana kesucian dan kekudusan Tuhan. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa sungguh Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus dan suci. Ia tidak pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Karena itu Allah begitu detail memberikan aturan-aturan kepada bangsa Israel, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan bagaimana mereka bersikap terhadap sesamanya dan juga kepada orang-orang yang non-Israel. Hal ini sekali lagi mengingatkan kita agar kita pun sebagai umat boleh senantiasa hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Sebab karena Allah itu kudus, maka ia tidak akan pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Meskipun Allah sangat mengasihi umat-Nya, namun ia tidak pernah kompromi dengan dosa-dosa kita. Saudara, hal ini kembali mengingatkan saya dan kita semua sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh anugerah Allah. Bagaimana kita menjalani hidup ini dalam keseharian? Adakah kita juga mengejar kekudusan? Karena itu adalah hidup yang memperkenan Allah. Bagaimana kita menjalani hidup ini sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga kita? Apakah kita menjaga kesucian kekudusan sebagai suami istri? Ketika kita juga bekerja di dalam pekerjaan kita, bagaimana kita menjaga kehidupan kesucian kita untuk jauh dari dosa? Di dalam kita berelasi dengan sesama kita di lingkungan masyarakat, apakah sebagai orang pilihan Tuhan, kita juga tetap menjaga kesucian kita di dalam kita berpikir, berkata-kata, berperilaku, atau sebaliknya kita bisa menjadi batu sandungan di dalam rumah, di luar rumah, di mana kita berada. Saudara, Allah kita Allah yang kudus. Begitu detail Tuhan memberikan aturan-aturan kepada umat Israel pada zaman dahulu kala dengan satu tujuan, agar umat hidup kudus di hadapannya. Mari kita menjaga kesucian hidup kita, bukan hanya secara fisik, tapi terlebih kesucian hati kita di hadapan Tuhan, agar hidup yang telah ditebus ini sungguh boleh kita persembahkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menjauhi dosa sekecil apapun, agar kita boleh mempersembahkan hidup yang senantiasa boleh memperkenan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita,
memampukan kita untuk senantiasa hidup kudus dan suci di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur akan perenungan ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami boleh menjaga kekudusan hidup setiap hari. Bapa, kami sadar, kami mengaku bahwa setiap hari kami masih jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan, tolong kami agar Roh-Mu senantiasa boleh memampukan kami agar menjaga kesucian hidup kami setiap hari. Sehingga dengan demikian kami boleh mempersembahkan hidup yang dapat memperkenan hati Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk mengejar kekudusan, suci, untuk menjaga di dalam kami berkata-kata, di dalam kami berpikir, di dalam kami berperilaku. Allah kami Allah yang kudus, dan biarlah kami mengejar kekudusan itu, sebab Engkau sendiri berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan, tolong kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, agar kami boleh menjaga kekudusan kami di dalam kami melakukan apapun, sehingga kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan di dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami lakukan di dalam perkenan-Mu, kami boleh berhasil. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.